Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Edo Christian, mahasiswa BINUS Malang. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dengan pemikiran desain. Sebelum masuk ke pembahasan, pastinya Anda semua sudah tahu mengenai metode apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Dalam dunia bisnis ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Pada umumnya, penyelesaian masalah menggunakan 5W1H dan berfokus pada masalah itu sendiri, lalu memikirkan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Penyelesaian masalah yang akan dibahas kali ini berbeda, karena lebih melihat dari sisi pengguna, yaitu dengan metode pemikiran desain atau design thinking method. Mungkin beberapa atau bahkan hampir semua dari Anda belum pernah ada yang mendengar tentang apa itu design thinking. Karena metode pemikiran ini masih termasuk baru. Pemikiran ini ditemukan pada 1960 dan sampai saat ini hanya Universitas Oxford saja yang mendalami materi tentang design thinking ini. Seperti yang saya katakan tadi, design thinking menyelesaikan masalah melalui perspektif pengguna atau user. Dalam tahap penyelesaiannya, design thinking ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama adalah empathize. Dalam tahap ini kita harus memikirkan tentang apa yang dirasakan oleh user saat menggunakan produk kita. Mengapa harus memikirkan tentang user atau pengguna? Supaya kita dapat menemukan jawabannya secara cepat dan tepat. Karena kita seperti merasakan secara langsung apa kekurangan user saat memakai produk kita. Setelah kita tahu tentang apa yang dirasakan oleh user dan mencatatnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu define. Di tahap ini, yang dilakukan adalah mengelompokkan hambatan-hambatan yang ada dan menjabarkannya. Hambatan yang sudah dapat dijadikan gambaran ide untuk menyelesaikan masalah, kemudian dicatat dan dikembangkan pada tahap ketiga, yaitu ideate. Pada tahap ini, kita dapat memikirkan ide dari hambatan yang sudah dianalisa sebelumnya. Ada banyak cara untuk menemukan ide, seperti brainstorm, brainwave, scamper, mind map, dan worst possible idea. Yang pasti ide yang out of the box atau belum pernah ada sebelumnya adalah ide yang paling dicari. Pada tahap selanjutnya adalah prototype. Setelah mendapatkan ide, kita mulai merealisasikan ide. Dapat dibilang bahwa tahapan ini menjadi tahapan penting karena kita harus berhati-hati dalam merancang produk yang baru dan dari ide yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian masuk ke tahapan akhir. Setelah direalisasi, perlu dilakukan tes untuk produk itu. Dengan melakukan tes, kita jadi tahu tentang apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki lagi. Setelah kita tahu apa saja yang kurang, kita dapat mengulang tahap demi tahap sebelumnya sampai hasilnya seperti yang kita butuhkan. Saya akan memberi contoh pada pengaplikasiannya pada industri pabrik kursi roda. Misal ada perusahaan yang menjual kursi roda. Mereka ingin sesuatu yang lebih simpel dan ringan serta punya mobilitas tinggi dari kursi roda dan tongkat bantu jalan yang sudah ada saat ini. Permasalahannya adalah untuk manula atau orang dewasa yang kakinya sakit, namun mereka tidak mau pakai kursi roda karena ingin berjalan. Mereka juga tidak mau pakai tongkat bantuan karena selain berat, tongkat bantuan tidak mempunyai mobilitas yang tinggi. Di sini pemecahan masalah dimulai. Mulai dari tahap empathize. Di sini developer mulai memikirkan apa saja kekurangan bagi pengguna kursi roda. Mereka akan menemukan beberapa masalah mengapa mereka membutuhkan alat bantu jalan selain kursi roda dan tongkat. Pada tahap selanjutnya, mulai mengkelompokkan dan menjabarkan masalah user yang ada. Jika user ingin tetap berjalan tanpa menggunakan kursi roda, maka mereka membutuhkan alat bantu jalan yang ringan serta mempunyai mobilitas yang mudah. Tahap ketiga, ideate. Mereka mulai memikirkan ide untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jika user ingin menggunakan alat bantu jalan yang ringan tapi punya mobilitas tinggi, mungkin dengan menggabungkan antara alat kursi roda dan tongkat berjalan adalah solusinya. Masuk tahap keempat. Pada tahap ini yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mereka merealisasikan produk tersebut. Developer harus merancang benda yang dibutuhkan itu. Jika produk sudah jadi, maka mereka akan masuk ke tahap kelima, adalah tes.
Di sini mereka mengumpulkan para sukarelawan untuk mencoba prototipe produk mereka. Produk ini adalah tongkat roda, maka usernya adalah orang tua dan manula. Para manula dan orang tua akan diminta untuk mencoba produk tersebut. Dan dalam tahap prototipe ini sangat aman, jadi tidak akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan menggunakan orang tua dan manula, developer bisa tahu dari usernya secara langsung apa saja yang kurang dari prototipe itu. Dalam bahasa awam, prototipe ini bisa disebut beta test, di mana pengguna bisa memberikan feedback untuk produk yang sedang dites itu. Jika produk sudah dirasa sempurna, barulah mereka mulai memproduksi secara massal dan menjualnya. Dan jadilah tongkat berjalan dengan roda di sepasang penyangganya. Jadi itulah penjelasan mengenai penyelesaian masalah dengan pemikiran desain atau design thinking. Melalui penyelesaian ini kita dapat menghemat waktu, biaya, serta dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian masalah ini juga dapat diaplikasikan ke dalam dunia bisnis selain produk, yaitu jasa. Jadi sangat bagus. Demikian dari saya, jika ada salah ucap mohon dimaafkan. Saya Edo Christian pamit undur diri dan terima kasih.